Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Pak Saril. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Arif, 1 minggu kemarin saya sudah menyampaikan bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi kepada Pak Arif. Untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Pertama, pra-observasi, yang akan kita lakukan sekarang. Yang kedua ada observasi nanti di kelas, dan pasca observasi setelah saya melakukan observasi. Untuk mengawali percakapan hari ini, kira-kira harapan apa dari percakapan kita hari ini yang Bapak inginkan? Ya, saya sih berharap bisa berbincang-bincang, terus saling tukar pikiran agar bagaimana pembelajaran di kelas itu bisa lebih menyenangkan lagi dan lebih baik lagi. Oke, baiklah Pak. Jadi Bapak berharap setelah ini Bapak bisa meningkatkan dari kemampuan mengajar di kelas agar lebih baik lagi. Kalau boleh saya tahu, kira-kira nanti pada saat kita di kelas materi apa yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak kita nih? Saya akan menyampaikan materi tentang kisah teladan Luqmanul Hakim. Kisah teladan Luqmanul Hakim. Terkait materi ini, tentunya di dalam setiap materi itu ada tujuan pembelajarannya ya Pak Arif. Kira-kira apa Pak tujuan pembelajaran dari materi ini Pak Arif? Tujuan pembelajaran itu ada 4 yang saya ambil. Yang pertama, kita meyakini bahwa kisah teladan Luqmanul Hakim itu tertulis dalam Al-Quran. Yang kedua, kita menunjukkan sikap rendah hati, ya, itu sebagai panutan kita yang tertulis dalam Al-Quran, yang disejarahkan dalam kisah Luqmanul Hakim. Yang ketiga, memahami kisah teladan, ya. Yang keempat, kemudian yang terakhir itu untuk tujuan pembelajaran untuk yang ini, yaitu kita menceritakan kisah teladan Luqmanul Hakim kepada peserta didik agar peserta didik bisa meniru, mencontoh dan meneladani kisah teladan Luqmanul Hakim. Nah, baiklah, berarti ada sekitar 4 tujuan pembelajaran untuk kisah Luqmanul Hakim ini ya Pak Arif ya. Jadi melalui kegiatan besok nih Pak Arif, kira-kira apa aja persiapan buat besok kita Bapak untuk mengajar tentang materi ini? Ya, untuk pembelajaran esok kami sudah menyiapkan beberapa media-media pembelajaran. Yang pertama itu kita menyiapkan RPP, kedua LKPD, ketiga media pembelajaran dan evaluasi. Itu aja sih. Baiklah, Pak Arif, dari tujuan yang Bapak sudah jelaskan tadi, lalu juga Bapak juga sudah mempersiapkan segitu untuk persiapan besok kita Bapak mengajar. Kira-kira areal mana nih yang ingin Bapak kembangkan? Ya, untuk tujuan ini arealnya itu kita hanya meneladani perilaku, tingkah laku keteladanan yang sudah dituliskan dalam Al-Quran tentang kisah Luqmanul Hakim. Itu aja sih. Sangat bagus sekali ya Pak Arif ya. Dari tujuan, areal yang Bapak ingin kembangkan. Selanjutnya kira-kira strategi apa nih nanti biar pembelajaran ini bisa tercapai, tujuan tadi bisa tercapai? Ya, berdasarkan asesmen kita, siswa-siswi kita dominan memiliki gaya belajar visual dan audiovisual. Makanya strategi yang saya gunakan untuk sekarang adalah media yang berbeda-beda untuk siswa yang memiliki gaya belajar dengan gaya belajar masing-masing kepada siswa-siswi terhadap putra-putri kita. Makanya kita enggak semua media kita samaratakan. Jadi berbeda anak kita berbeda gaya untuk menampilkan media-media untuk pembelajaran. Oke, berarti bisa dikatakan nanti Pak Arif akan menerapkan pembelajaran difterity. Oke. Bapak sudah menjelaskan strategi persiapan yang akan Bapak lakukan. Nah, terkait kegiatan supervisi kita kali ini, coba Bapak sampaikan kompetensi yang ada di dalam diri Bapak yang ingin Bapak lebih kembangkan lagi dari kegiatan ini, Pak. Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan tentang emosional. Kebutuhan murid itu karena kenapa emosional anak itu berbeda-beda. Ya, pasti. Ya, jadi akhirnya kita bisa memutuskan memilih dan memilah gaya belajar anak. Itu aja sih. Oke. Jadi yang saya tangkap di sini, Bapak ingin meningkatkan kemampuan belajar yang terkait dengan kompetensi profesional dari pedagogi dan lain-lain. Kemudian Bapak juga ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional dalam menghadapi berbagai macam karakter peserta didik kita yang ada di 01, gitu ya Pak ya? Oke. Oke. Berkaitan dengan potensi yang Bapak tingkatkan tadi nih Pak, kira-kira strategi yang Bapak lakukan untuk mencapai hal tersebut apa Pak? Kita menyiapkan LKPD Pak. LKPD untuk siswa agar siswa juga lebih mudah memahami terkait pembelajaran yang kita bahas tentang kisah Luqmanul Hakim.
gitu. Baiklah Pak Arif, nanti kita akan berbincang kembali setelah kegiatan observasi selesai untuk melihat eksekusi dari rencana yang sudah disusun. Kira-kira kapan Pak kita akan melaksanakannya? Kira-kira insya Allah esok atau lusa kita bisa membahas tentang pembelajaran kisah teladan Luqmanul Hakim. Langsung di kelas ya Pak? Ya, langsung di kelas. Baiklah Pak Arif, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini. Kita akan ketemu lagi nanti di kelas Bapak kira-kira hari Senin ya Pak. Terima kasih Pak Syaril. Ya, sama-sama Pak Arif. Kabarnya hari ini? Baik. Guru tanya apa kabarnya hari ini? Jawabnya alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Allah. Bisa? Bisa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Harus lebih baik. Allah. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah siang ini kita masih bisa berkumpul lagi di kelas 5D. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan yang ada di rumah pun juga sehat, baik itu orang tua, keluarga, saudara dan teman kita semuanya dalam keadaan sehat. Materi pada hari ini kita mengisahkan tentang tauladan Luqmanul Hakim, yang mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas sejarah kisah Luqmanul Hakim. Jadi untuk hari ini kita melihat sekilas video pembelajaran yang akan kita tampilkan sedikit lagi. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, Pak Arif mau tanya, adakah hari ini kakak yang nggak masuk? Kakak selaku ketua kelas, coba tolong sebutkan. Fatma aja coba. Ya. Ya, masa dan segala macam ya. Oke, terima kasih. Kurang lebih ada 3 orang yang nggak masuk. Mudah-mudahan yang tidak masuk hari ini apabila sakit diberikan kesehatan, ya. Mudah-mudahan semuanya dapat. Oke, langsung aja video pembelajaran hari ini kita belajar tentang kisah tauladan Luqmanul Hakim, yang mana tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Jadi minggu yang lalu kita sudah bahas tentang kisah Luqmanul Hakim yang terdapat dalam Al-Quran, dan kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, ya, kita harus meneladani, mencontoh apa yang ada dituliskan oleh Allah melalui risalahnya para nabi dan rasul, yaitu meyakini kebenaran, ya, kisah. Jadi kita bukan hanya meyakini tapi mencontoh, meneladani apa yang ada dalam Al-Quran yang dikisahkan dalam surat Luqman. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Jadi sikap rendah hati atau yang disebut juga dengan tawadu. Pernah dengar namanya tawadu? Nah. Bukan tahu warna duit. Tawadu itu rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong. Itu hanya kita meneladani, mencontoh sikap rendah hati dari manusia pilihan Allah yang dituliskan dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim. Jadi tujuan pembelajaran itu yang kita ambil sekarang 2. Oke, berikutnya. Nah, ini Quran surat Luqman ayat 17, ya, yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi
sholat itu bagian dari mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi terdapat juga dalam Quran surat Luqman ayat 17. Jadi secara nggak langsung itu, baik dalam surat Luqman, apa yang diberitakan oleh Allah, kita selaku umat Islam wajib melaksanakan sholat. Intinya nih, yang harus kalian garis bawahi, laksanakanlah sholat. Karena kenapa? Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, berikutnya. Ini video surat Luqman. Ya, kita tonton sedikit video cerita Luqmanul Hakim yang mungkin minggu lalu sudah kalian ceritakan sekilas meringkas. Mungkin ini yang akan Bapak tampilkan. Ya, oke, langsung saja berdiskusi kelompok sesuai dengan barisannya masing-masing. Di sini ada 1, 2, 3 baris. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Ini Pak Arif punya 2 kertas yang berisikan tentang cerita Luqmanul Hakim. Pak, kok cuma 2? Kan kita ada 3 kelompok. Yang satu kelompoknya itu nanti menyaksikan video. Yang 2 ini nanti menceritakan tentang Luqmanul Hakim. Oke? Nanti setiap kelompok berdiskusi. Jadi Bapak kasihkan ke kelompok yang si Fatma, yang satunya lagi Bapak kasihkan ke kelompoknya si. Ya, oke. Pak, kelompok yang ini nggak dapat. Kelompok ini nanti menonton video. Ya, oke. Jadi nanti kelompok Fatma, kelompoknya Laizul, ya, itu nanti berdiskusi ya tentang apa yang ada di dalam kertas atau cerita Luqman itu. Kelompok yang sebelah sana, kelompoknya Patan, nanti berdiskusi tentang video. Oke? Nah, ini tugasnya mendiskusikan apa saja yang bisa diambil pelajaran dari Quran surat Luqman ayat 17. Jadi setiap kelompok mendiskusikan yang tadi Pak sudah bilang, apa saja yang bisa kita ambil contoh dari Quran surat Luqman. Itu yang pertama. Yang kedua, menceritakan kembali kisah Luqman baik yang dari video maupun yang dari teks. Jadi kalian nanti menceritakan ulang, paham? Ya, menceritakan ulang, merangkum, meringkas, ya, secara rapi yang mana cerita dari Luqman, ya, nanti kamu menceritakan kembali, ditulis di buku tulisnya masing-masing, ya. Lalu tugas yang terakhir membuat kaligrafi Quran surat Luqman ayat 17. Ya, kaligrafi paham? Oke? Nanti ini tugas yang ketiga. Jadi yang pertama mendiskusikan, yang kedua menceritakan ulang, yang ketiga membuat kaligrafi. Paham? Paham? Apa ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mengadakan pasca observasi, di mana kali ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Sarmat, dan masih dengan teman sejawat saya, Bapak Arif. Merupakan salah satu kelanjutan dari kegiatan saya kemarin, dari mulai observasi dan sekarang diikuti dengan pasca observasi. Baiklah, kita mulai. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Pak Arif. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik. Mohon maaf nih Pak Arif, saya sudah ganggu waktu istirahatnya, di
Dimana jam-jam segini biasanya ini waktu istirahat Pak Arif. Nggak apa-apa saya. Oke. Pak Arif, di sini akan melakukan percakapan sederhana terkait dengan kegiatan kita kemarin yang kita laksanakan dari 2 hari kemarin, Pak Arif ya. Kita sudah melaksanakan, saya sudah masuk ke kelas Pak Arif mengajar. Nah sekarang kita akan masuk ke kelas observasi kegiatan. Pertama yang saya mau tanyakan, apa sih yang jadi keinginan Bapak Arif yang dapatkan setelah ini kira-kira? Terima kasih Pak Syaril, dengan adanya media pembelajaran yang kemarin, saya harap saya bisa sharing-sharing dengan Bapak terkait kekurangan apa yang harus saya tutupi dan bagaimana cara menutupi kekurangan itu. Kira-kira bagaimana nih perasaan Pak Arif setelah kita melakukan tahapan-tahapan itu sampai saat sekarang ini? Ya. Perasaan saya sih alhamdulillah lebih percaya diri karena kemarin waktu di media pembelajaran saya telah menyiapkan bahan-bahan untuk terkait pembelajaran di kelas. Jadi setiap anak itu mempunyai metode pembelajaran masing-masing. Jadi kita bisa mempersiapkannya lebih awal, lebih matang untuk proses pembelajaran di kelas. Oke, Pak Arif, untuk masalah perbaikan nih, mungkin kemarin pada saat di kelas ada kekurangan atau ada yang harus diperbaiki. Kira-kira pada saat observasi apakah sudah tercapai nih yang kemarin harus diperbaiki Pak Arif? Ya, kemarin saya sudah rencanakan untuk media video pembelajaran, tapi yang saya praktekkan hanya bahan-bahan tulisan aja. Ya, baru itu aja sih sementara. Ya, terima kasih. Terkait dengan tujuan pembelajarannya nih Pak Arif, kemarin kalau nggak salah itu ada kurang lebih 4 tujuan pembelajaran yang Pak Arif mau sampaikan kepada anak yang harus tercapai nih pada kelas 5D kemarin. Kira-kira dari pembelajarannya tadi, apakah murid-murid itu sudah tercapai semua nih dari tujuan pembelajarannya waktu itu? Ya, kemarin saya sudah menjelaskan ke anak-anak bahwa ada 4 tujuan pembelajaran. Itu yang pertama meyakini kebenaran tentang kisah Luqmanul Hakim, yang kedua menunjukkan sikap rendah hati. Bagaimana kita bisa menunjukkan sikap rendah hati itu ke anak-anak bahwa Luqmanul Hakim itu patut kita contoh yang mana terdapat dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga memahami kisah teladan. Teladan itu contoh perilaku tingkah laku. Yang keempat kita menceritakan ulang bagaimana kisah teladan Luqmanul Hakim yang kita sampaikan melalui video. Itu aja sih Pak Syarif. Oke, jadi media-media yang Pak Arif sampaikan semuanya kira-kira tujuan itu tercapai atau tidak? Kira-kira yang 4 tujuan tadi apa? Ada tujuan yang belum tercapai kira-kira? Ya, saya rasa itu udah lebih dari cukup. Tapi dengan gaya belajar anak-anak masih harus ada peningkatan. Karena kalau saya lihat gaya belajar anak-anak itu berbeda-beda Pak. Itu aja sih. Oke. Dari pembelajaran yang kemarin nih, saya lihat sih dari di kelas semuanya udah berjalan baik ya Pak Arif, udah bagus. Tapi kira-kira di diri Pak Arif sendiri ada nggak sih hal-hal yang Pak Arif rasa, wah di sini kayaknya saya kurang, atau di sini saya sebelum harusnya saya melakukan ini, kira-kira ada yang harus diperbaiki? Kalau menurut saya kemarin banyak yang harus saya perbaiki. Karena kemarin saya hanya bisa menggunakan 2 metode pembelajaran. Yang pertama gaya bahasa tulisan, yaitu bagaimana yang pertama kita bisa menceritakan ulang, kita menulis di buku tulis untuk anak-anak bisa menceritakan di depan. Itu yang pertama. Yang kedua kita melalui video, bagaimana anak-anak bisa merangsang otak anak itu dengan cara media pembelajaran melalui video. Coba. Oke. Tadi ada beberapa hal nih yang harus diperbaiki. Kira-kira untuk selanjutnya nih, seandainya nanti ada lagi nih kegiatan seperti ini, apa sih yang harus diperbaiki, apa yang harus dipersiapkan nih untuk pembelajaran yang biar tadi sedikit mungkin Pak Arif bilang ada kekurangan, ada kesalahan, itu apa yang akan dilakukan selanjutnya? Ya, kita nggak ambil hanya satu referensi, kita bisa menggunakan media yang lain seperti banyak media-media pembelajaran seperti halnya YouTube, ya Google Classroom dan segala macamnya. Kita bisa ambil contoh pembelajaran yang lain. Mungkin itu aja. Oke, ditambah dengan tadi ya, itu materi ada media di YouTube, ya, kayak kelas Google Classroom yang bisa anak-anak kerjakan di rumah. Betul. Terkait perbaikan tadi nih Pak Arif, sudah diperbaiki, sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Rencana apa lagi kira-kira yang bisa lebih menyempurnakan selain penambahan medianya, sampai terus penambahan dari metode pengajaran, ada lagi nggak kira-kira yang harus ditambahkan atau yang harus diperbaiki? Ya, untuk mulainya sih insya Allah secepatnya ya Pak. Tapi saya sudah terplaningkan beberapa rencana untuk kedepannya supaya anak-anak itu bisa lebih aktif, bukan hanya sekedar menulis dan melihat video. Ini itu aja sih Pak. Oke.
kira-kira nih yang menjadi sumber inspirasi Bapak nih, yang menjadi contoh Bapak, terutama di kelas kita ini dalam melaksanakan program tadi, siapa ya di kelas sekolah kita ini? Ya pasti sih rekan-rekan sejawat kita di sama-sama instansi sekolah, terutama guru-guru. Itu yang menjadi panutan kita, bagaimana kita bisa sharing terhadap teman-teman. Gitu. Oke. Terkait rencana tadi nih Pak, sebagai pengikat Bapak nih untuk pencapaian tujuannya tadi, kira-kira ada langkah-langkah lagi nggak? Tapi kan tujuan tadi kira-kira sudah tercapai. Pastinya untuk tujuan tadi ada kekurangan untuk pencapaiannya, ada lagi nggak kira-kira selain itu? Saya rasa mungkin itu udah cukup ya Pak ya, karena insya Allah nanti saya akan mencatatnya lagi untuk membuat rencana dengan jadwal yang akan tercapai. Gitu. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Sekali lagi saya mohon maaf banyak menyita waktu Pak Arif dari 3 hari kemarin nih, dari hari 3 hari ini sama ini saya minta waktu Pak Arif dari mulai kita mulai awal dari pasca observasi, terus saya masuk kelas sampai sekarang dengan kegiatan kita sekarang. Saya banyak banget minta waktu Pak Arif. Terima kasih juga sudah mendukung kegiatan saya. Mudah-mudahan saya doakan kegiatan pembelajaran di kelas saya maupun Pak Arif lebih bagus lagi. Ya. Terima kasih Pak Syaril. Oke, demikianlah kegiatan pasca observasi saya yang saya lakukan dengan teman sejawat saya, yaitu Bapak Arif Khairul Rahman. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi suatu pelajaran bagi saya khususnya dan bagi teman-teman